Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun subuh buat teman-teman semua yang menyaksikan channelku ini, channel I Test Everything. Kali ini aku mau sharing mengenai satu buah teknologi kecil, nggak gede ukurannya, nggak besar ukurannya, tetapi sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu TWS. Apa itu TWS? True Wireless Stereo. Kali ini aku mau sharing yang merupakan produk dari Soundpeats dan tipenya adalah True Air 2. Yes. Oke. Kita bisa lihat ini kotaknya daripada TWS Soundpeats. Wow, aku sendiri sangat suka sama desainnya. Dia modelnya itu kayak earbuds, dia model earbuds, bukan in ear, earbuds. Ada kelihatan kan dari gambar ini, dia earbuds. Jadi kalau menurut saya tuh teknologi earbuds itu lebih enak ya, nggak membuat kita budak dengan sekeliling. Jadi kalau kita lagi olahraga, jogging, atau naik sepeda, atau ya mungkin kalau kita pakai helm, nggak ada wireless di dalam helm kita bisa pakai TWS ini sebagai alat multimedia kita, alat kita untuk berkomunikasi pakai sambung ke telepon via Bluetooth-nya. Ya, TWS ini sendiri, Soundpeats True Air 2 ini sendiri harganya sangat-sangat murah kalau menurut saya dibanding dengan kualitasnya. Harganya saat ini di pasaran mungkin pastinya kurang di bawah 500 harusnya. Di bawah 500 kurang, ya mungkin 450 lah kurang lebih ya. Nah, spesifikasinya sendiri menurut saya sendiri secara pribadi udah mumpuni dia. Oke, nanti saya jelasin detailnya, kita lihat dulu ya produknya. Saya buka ini sendiri. Oh ya, produk ini sendiri aku sendiri udah pakai itu kurang lebih dari bulan 4 ya, bulan April 2021 ini. Sekarang sudah bulan 10 2021, tidak mau 6 bulan, tetapi kualitasnya tetap sama sih, tetap tidak pernah mengecewakan saya waktu saya menggunakannya. Ini udah unboxing, jadi saya buka lagi. Nah, waktu teman-teman beli tuh posisinya seperti ini dia. Oke. Apa aja sih yang di dalamnya? Ini dia di dalamnya nih. Ini untuk dock chargingnya. Ini TWS-nya. Di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Terus ada apa lagi di dalamnya? Kita lihat di sini dulu. Oke. Dalamnya ini ada, ya seperti biasa ada buku-bukunya, ada kitab-kitabnya. Oke, ini ada, kita dapat kabel ini untuk Type C. Dia sudah Type C teman-teman. Jadinya ya udah kekinian sih. Oke, kurang fokus ya. Ini Type C ya. Pendek segini aja, nggak panjang-panjang, cukup lah. Lalu ada apa lagi dalamnya? Nah, ini dia. Ada buku ininya, buku manualnya. Bahasanya bahasa Inggris, bahasa Belanda, Spanyol, Prancis, Itali, Mandarin, Jepang. Ya, teman-teman tergantung bisa pakai bahasa apa, pakai aja. Kalau saya standar aja pakai bahasa Inggris. Ini buku-bukunya. Ini semuanya ada spesifikasinya mengenai apa aja nih. Ini untuk connectingnya, terus mengenai bagaimana penggunaan awalnya, terus fungsi-fungsinya, produk diagramnya. Nah, misalnya ini nih, kayak udah gede, sini aja deh. Kanan sama kiri punya fungsi yang berbeda.
Awalnya sih saya karena baru pertama kali pakai TWS yang Bluetooth begini, jadi agak penyesuaian lah awalnya. Kurang lebih saya pakai 3-4 hari kemudian ya sudah mulai lancar, nggak kelibet-libet lagi cara pemakaiannya. Nah di dalam juga banyak tuh, ada cara-caranya. Ya. Oke, ini aja deh sebagai nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau sudah beli. Yo. Aku mau jelasin sedikit, bukan sedikit sih, memang speknya apa aja dari si TWS Soundpeats ini. Ada apa aja sih dalamnya ya. Oke. Nah ini nih contohnya nih, kalau kita buka docknya, nah ini hijau, udah kelihatan kan warna hijaunya. Nah lampunya kalau ini hijau, bentar, aku buka, set. Bentar, kok nggak warna? Ini dia nih. Kalau warna hijau ini berarti baterainya lagi masih full. Oke. Dan kalau kita taruh ke dalam docknya, earbudsnya akan berwarna merah, ya berarti dia charging. Oke, ntar saya jelasin berapa lama kita perlu ngecas, bagaimana cara ngecasnya, terus fungsinya bagaimana, ntar saya jelasin semuanya. Oke, ini dia nih Type C nya. Oke, lanjutkan. Saya mau sharing ini mengenai si apa nih, ada suara mobil itu geber-geber agak kenceng, mobil balap punya tetangga, jadi suaranya mungkin agak kencang, tapi saya usahakan suara saya lebih kencang daripada suara itu mobil ya. Oke, aku mau lanjutkan nih. TWS ini sendiri beratnya cuma 500 gram loh, enteng banget, ini kalau dua lampu ini menyala nih, kan ada lampu ini nyala nih, teman-teman kelihatan nggak tuh? Sorry, bentar ya, aja kecil banget sih, bentar aja. Ini saya mau kasih lihat teman-teman nih, ada lampu putihnya nyala. Tuh kelihatan ya, lampu putihnya nyala, berarti dia connected kepada handphone saya. Tapi saya matiin dulu aja, nanti saya ajarin caranya. Oke, beriin aja connected. Nah, TWS ini beratnya cuma 500 gram, nggak berat, 500 gram. Lalu cuma 500 gram. Terus dia tuh spesifikasinya udah dual mic CVC noise cancellation. Jadi dia udah ada pereduksi suara berisiknya lah begitu ya, kita pakai ya. Dan sangat-sangat ringan ini, sangat enak untuk dipakai, comfortable wearing. Produk ini sendiri sudah waterproof level IPX4. Nah jadi dia udah waterproof IPX4, yang berarti bukan untuk bisa dibawa berenang ya teman-teman, tapi waktu kita berolahraga, kita berkeringat, itu dia nggak apa-apa kena keringat kita, it's okay, nggak apa-apa, nggak bakal rusak. Kan kalau TWS yang zaman dulu setahu saya nggak IPX4, jadi kalau dipakai buat olahraga, berkeringat, itu dia bisa rusak. Nah kalau ini kagak nih, ini dia mantap. Jadinya saya naik sepeda, jogging, olahraga apapun yang berkeringat, saya nggak khawatir dia rusak. Dan kualitas suaranya juga tetap aja sih, sama aja sih, nggak berubah, mantap. Nah untuk Bluetoothnya sendiri dia sudah yang Bluetooth 5.2 5.2 ya, jadi udah teknologi Bluetooth yang terbaru. Dia lebih stabil, koneksinya lebih kuat. Sorry ya, suara mobil geber-geber. Udah berhenti. Dia sudah audio codecnya tuh udah SBC dan aptX dengan working range-nya, dengan jarak bekerja efektifnya bisa 10 meter. Tapi saya sendiri punya cerita nih. Saya sendiri kan hobi naik sepeda, cycling. Di Senayan itu kan ada satu tempat parking yang panjang sekali ya. Saya kurang lebih itu di jarak terbuka, tidak ada halangan apapun, berjarak 100 meter dari posisi handphone dan juga
earbud ini nggak putus loh. 100 meter teman-teman, saya sendiri coba 100 meter dia nggak ngaruh apapun, tetap sama suaranya 100 meter. Hebat ya. Saya pikir juga ya 10 meter seperti di iklannya putus, tapi ternyata enggak loh. Keren deh, keren. Karena dia sudah Bluetooth, mungkin karena Bluetooth teknologi 5.2 ya. Oke. Nah, untuk si case ini sendiri kan pasti pakai baterai dong, karena kita cas dari Bluetooth Type C ya. Dia ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 300 mAh. 300 mAh ya, yang lumayan lah buat barang kecil ini, 300 mAh. Lalu kalau untuk charging time-nya itu kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Oke, charging 2 jam sampai penuh lagi, sampai warna hijau seperti tadi yang saya buka ini nih, warna hijau. Lalu kemudian juga kalau yang ini nih, si earbudnya, satu earbud ini memiliki 30 mAh ya, kapasitas baterainya 30 mAh. Jadi kalau dua ini ya 60 mAh begitu. Charging time-nya gue kurang lebih kalau di dalam dock ini dari 0 ya, posisi 0 si earbud ini itu dia 1,5 sampai 2 jam biasanya kalau saya ngisi udah full ya kan. Nah, satu dock kalau kita sampai penuh ini, si docknya ini dia bisa untuk charging lagi sebanyak 3 atau 4 kali gitu, 3 atau 4 kali. Jadi kalau kita pergi kemana-mana nggak usah khawatir bawa ini aja. Oh ya, ini kalau saya dari full 100% sampai dia mati atau habis begitu ya, itu dia bisa sampai kurang lebih lah kurang lebih 5 jam ya, 5 jam lah kalau nyala terus ya teman-teman. 5 jam nih, dari 0 sampai habis 5 jam. Jadi kalau pakai ini, di bawah ini ya, berarti kalau kurang lebih total bisa 20 jam lah ya kalau 4 kali begitu. 4 kali 20 jam kita penggunaan dari si earbud ini sendiri. Lalu kemudian apa lagi ya, kayaknya sebentar saya lagi mikir. Nah, oh ya lupa, ini pasti ada teknologinya dong. Nah, teknologinya sendiri sudah Qualcomm yang paling akhir, teknologi Qualcomm yang paling akhir yang tipenya QCC QCC 3040 QCC 3040 yang udah chip built in di dalamnya. Nah, teknologinya ini sih diklaim oleh si Soundbit sendiri 75% lebih stabil dibanding generasi yang sebelumnya, yaitu ya yang True Air 1 berarti, atau True Air saja begitu. Jadi lebih keren. Terus mereka juga bukan hanya mereka sih, saya sendiri juga udah karena sudah pakai, jadi udah tahu aptX lossless codec dan 14.2 mm large driver enrich the sound in details and thoroughly analyze the enhance the quality. Itu apa artinya tuh ya? Berarti itu dia memberikan kualitas suara yang enak didengar, kurang lebih begitulah ya. Ya mantap sih kalau saya sendiri pakai, mantap. Adik saya pernah pinjam, wow suara bassnya bagus katanya. Jadinya menurut saya oke banget. Touch control, ya ini kan di touch control nih sistemnya teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat di sini dia ada logo S ya, logo S Soundbits, bukan Superman ya, tapi S Soundbits. Dari sinilah kita kontrol nih. Kontrolnya itu kanan kiri teman-teman. Kontrolnya kanan kiri, ada tulisan S-nya ini kanan kiri. Oke, di kanan satu, di kiri satu. Masing-masing punya fungsi masing-masing lah teman-teman. Ini kan sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kalau kita salah satu hilang nggak ada, ya fungsinya berkurang. Begitu. Jadi mesti lengkap kanan kiri. Jadi kalau hilang satu gimana? Bisa pakai ya bisa. Cuman pengaturannya kita nggak bisa dari si headset ini sendiri aja, karena kan kalau yang kanan ini buat volume up, yang kiri ini buat volume down, gitu teman-teman. Jadi touch control tuh di logo S itu. Jadi
Ya saya sendiri sih pertama-tama pakai untuk 2-3 hari pertama sering salah tuh. Jadi lagi pengen geser posisi di kuping, kepencet volume makin gede, atau yang sebelah kiri pun demikian, kepencet semakin kecil, atau malah ke double tap jadi next song. Ya begitu deh. Namanya juga sesuatu yang baru, perlu penyesuaian, tapi itulah hebatnya manusia ya. Bisa menyesuaikan dengan sesuatu yang baru kalau kita mau belajar. Nah ini dia sendiri di soundpad ini sendiri di headset ini ya. Oh ya, ini bagian belakang ini. Terus di sini ada kayak kuningan gitu ya untuk chargingnya. Mereka ini sudah ada dual mic loh, sudah dual mic. Dia memiliki untuk noise cancellationnya itu lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya. Jadi membuat kita tuh kalau telepon suaranya lebih clear, ya lebih clear, lebih bagus. Ya seperti kayak kita telepon dari handphone kita langsung, kurang lebih seperti itu. Kalau di headset yang sebelum yang biasa yang pakai kabel ya, yang dulu pernah saya pakai ya, suaranya nggak sejernih ini. Ini lebih mantap menurut saya. Teman-teman, saya mau sharing juga, mau cerita nih sama teman-teman, memberikan info yang penting banget menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman ngecas ini sih dok, harus pakai kabel yang memang dapat dari si soundpad ini ya. Ini pertama, yang kedua juga dia harus pakai kepala charger yang 5 volt 1 ampere supaya menghindari kerusakan daripada si baterainya, karena dia nggak bisa terima arus yang terlalu kencang. Pengen cepat penuh pakai yang fast charging nggak bisa teman-teman, harus pakai yang 5 volt 1 ampere. Ingat ya, 5 volt 1 ampere, murah kok harganya, paling ya 15-20 ribu saja sudah dapat. Oke, terus juga saya mau sharing ini sekarang mengenai fungsinya ya. Ini kan sebelah kiri, yang ini kiri. Nah ini kiri nih. Kalau kiri ini kan di ketukannya ini nih, di logo ini, kalau kita ketuk satu kali dia berfungsi sebagai volume down atau kecilin volume. Kemudian kalau ketuk 2 kali untuk angkat telepon, atau untuk kalau kita lagi dengar musik untuk pause musik, untuk berhentiin musik ya. Kalau untuk 3 kali itu untuk kita searching pakai suara, searching di Google ya pakai suara. Terus kemudian kalau ketuk 4 kali untuk tutup telepon, ataupun kalau dengar musik untuk musik sebelumnya. Oke, terus kalau yang sebelah kanan fungsinya kalau ketuk sekali untuk volume up atau tambahin volume, kalau ketuk 2 kali untuk angkat telepon ataupun tutup telepon nggak bisa. Terus kalau lagi dengar musik bisa untuk musik selanjutnya. Kalau ketuk 3 kali juga sama itu untuk pencarian dengan headset dengan Google ya, pencarian Google melalui suara. Terus kalau ketuk 4 kali bisa untuk lagu berikutnya juga. Mungkin gitu aja sharingku nih mengenai si Soundpitch True Air 2 dengan pengalaman menggunakan kurang lebih 6 bulanan ya. Ini menarik, berguna, bermanfaat, suaranya bagus, harganya juga yang paling penting, harganya murah, bergaransi juga. Jadi teman-teman kalau lihat di marketplace ada yang memberikan garansi, ada yang memberikan ada yang tanpa garansi. Kalau saran saya beli dengan garansi aja. Jadi kalau namanya barang elektronik, namanya cacat pabrik, ada kemungkinan terjadi kan. Jadi kalau ada garansi kan lumayan tuh teman-teman, jadi bisa diklaim. Ada jangka waktunya mungkin 6 bulan ke atau 1 tahun, tergantung dari nanti teman-teman lihat aja, komparasiin. Oke, itu aja, sekian hari ini sharingku mengenai Soundpitch True Air 2. Terima kasih.